Hanya dimanapun bola berada di situ ada Nathan Bung Wesley. Nampaknya Abu Salam sudah tidak terlihat Bung Wesley. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Uji coba Timnas Indonesia versus Libya beberapa waktu lalu. Pada laga pertama, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor telak 0-4 di tangan Libya. Dalam laga ini, pelatih Shin Tae-yong menurunkan formasi dengan skema 4 back sejajar. Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo berduet di jantung pertahanan, diapit Yaakob Sayuri dan Pratama Arhan. Pertahanan Indonesia pun dibuat cukup kewalahan oleh serangan Libya yang dikomandoi Ahmed Ekrawa. Kapten Libya itu pun sukses membobol gawang Syahrul Trisna pada menit ke-25. Di sisi lain, 4 pemain bertipe ofensif yang dimainkan Shin Tae-yong, yakni Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Drajat, cukup kesulitan membongkar pertahanan lawan. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan sejumlah pemain seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga debutan Justin Hubner. Serangan Indonesia pun menjadi lebih cair. Sayangnya, Indonesia justru harus kembali kebobolan pada menit ke-57 setelah Omar Al-Khoja mencetak gol, memanfaatkan miskomunikasi Amat dan Hubner. 4 menit kemudian, Indonesia sempat mencetak gol lewat tusukan Egy Maulana yang berakibat gol bunuh diri lawan. Sayang, Egy lebih dahulu offside ketika menerima through pass brilian Ivar Jenner. Indonesia semakin terpuruk setelah El Gelaib mampu mencetak gol ketiga Libya pada menit ke-90, lagi-lagi memanfaatkan buruknya koordinasi di lini belakang Indonesia. Jelang laga usai, Libya melengkapi kemenangan mereka menjadi 4-0 lewat tembakan ala Al-Kishdar dari tengah lapangan, memanfaatkan posisi Syahrul Trisna yang terlalu jauh meninggalkan sarangnya. Gol indah Al-Kishdar pun menjadi penutup laga ini. Pada laga kedua, Timnas Indonesia bermain jauh lebih impresif dibanding laga yang pertama. Namun, Timnas Indonesia kandas lagi dari Libya. Kali ini Indonesia disikat Libya 1-2. Laga baru berjalan 3 menit, Libya sudah mengancam gawang Indonesia. Kiper Hernando Ari harus melakukan penyelamatan penting ketika salah satu pemain Libya melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia kemudian berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-6. Yaakob Sayuri sukses membobol gawang Libya dan membawa Timnas Indonesia unggul. Pemain PSM Makassar itu sukses meneruskan umpan tarik Ivar Jenner. Sayang keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Pada menit 8 Libya berhasil menyamakan kedudukan lewat Osama El Sharimi. Memanfaatkan bola liar di depan gawang, Osama melepaskan tendangan keras ke pojok kanan gawang tanpa mampu diantisipasi Hernando Ari. Terlihat Justin Hubner yang bermain sebagai gelandang bertahan terlambat menutup pergerakan Osama. Timnas Indonesia kemudian tertinggal 1-2 pada menit ke-20. Rizky Ridho melakukan blunder yang berujung pada gol kedua Libya yang dicetak Ahmed Ekrawa. Bermaksud mengamankan bola umpan dari Justin Hubner dengan melakukan back pass ke Hernando Ari, umpan dari Rizky Ridho terlalu lemah. Bola kemudian direbut Ekrawa. Dengan tenang Ekrawa kemudian melakukan gocekan dengan melewati Hernando dan menceploskan bola ke gawang Indonesia yang kosong. Skor 2-1 untuk Libya bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, permainan Timnas Indonesia tetap impresif. Peluang emas didapat Indonesia pada menit ke-60 melalui Marcelino Ferdinand. Menerima umpan sodoran Yaakob Sayuri, Marcelino berdiri bebas di dalam kotak penalti Libya, namun tendangannya masih melambung. Tim Merah Putih kembali mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-88 lewat Justin Hubner. Usai menerima umpan terobosan Ridho, Hubner berada dalam posisi 1-1 dengan kiper Murad Al-Wuhishi. Sayang tendangan keras Hubner berhasil diblok kiper Libya. Di 5 menit akhir laga, Indonesia mendominasi pertandingan. Sayang tim Garuda gagal mencetak gol. Skor 1-2 untuk Libya pun bertahan hingga akhir laga. Itulah hasil 2 kali uji coba antara Timnas Indonesia versus Libya beberapa waktu lalu.